Something is strange with my wife. Aku tumbuh dewasa dengan rasa takut akan monster. Bahkan saat kuliah pun, yang mana membawaku menapaki fase kedewasaan, aku masih begitu takut akan monster-monster. Di kolong tempat tidur, di dalam lemari, maupun di luar jendelaku. Meski sebenarnya aku selalu memberitahu diriku sendiri betapa konyolnya orang yang sudah dewasa sepertiku untuk takut pada hal-hal yang ku tahu tidak nyata. Namun begitulah kenyataannya. Hingga aku bertemu istriku. Aku bertemu Natalie saat kuliah. Dulu aku adalah pria yang culun. Namun cara Natalie melihatku sungguh berbeda dari semua gadis. Ia sangat baik. Sifatnya begitu lembut. Selama kami berhubungan, aku menyadari bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Bagiku ia adalah wanita tercantik di dunia. Rasanya aku ingin terus menatap mata hijau indahnya selama hidupku. Dan itulah yang kulakukan saat melamarnya sampai kami menikah. Cerita berlanjut ke kehidupan rumah tangga. Aku sudah bekerja sekarang, sedangkan Natalie meneruskan pendidikan ke tingkat masternya. Hidup kami nyaman. Hidup kami sempurna. Terlalu sempurna. Setelah menikah, ku beritahukan semua pada Natalie tentang rahasia-rahasia terpendamku, perasaan yang kusembunyikan, dan yang paling penting, ketakutan terbesarku. Aku ingat kali pertama aku ceritakan hal konyol tentang rasa takutku pada monster. Dan ia hanya tertawa. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai menyadari kadangkala aku akan gemetaran di atas ranjang, tertelan rasa ngeri. Dan dengan sayang ia akan memelukku, berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Semenjak itu istriku pun beralih menjadi pelindungku. Ialah yang kemudian selalu mengenyahkan ketakutanku. Wajahnya bak paras malaikat penjaga yang akan terus menghalau segala macam hal mengerikan yang hendak menghadang perjalanan hidupku. Aku sangat mempercayai sepasang mata hijau indah itu. Dan setiap kali aku memandang Natalie, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Sekarang kembali ke hal-hal aneh yang kualami. Kejadian pertama cukup aneh. Berlangsung pukul 3 dini hari saat itu. Aku terbangun dan merasa begitu haus. Dan sebagai manusia penakut, tentu saja aku bawa senter. Segera setelah menyalakan senter, kulihat istriku tak lagi di ranjang. Namun saat menengok ke kamar mandi, ternyata lampunya menyala dan terdengar suara gemericik air. Jadi aku tahu bahwa istriku pasti di dalam sana. Setengah sadar, aku berjalan ke lantai bawah dan mendapati pemandangan yang aneh. Istriku berdiri di pojokan dapur sedang meminum air. Tetapi setelah memandangnya untuk beberapa saat, aku merasa kembali tenang. Natalie tersenyum padaku sambil menyesap minumannya. Mungkin aku terlalu lelah hingga hanya bisa bergumam tentang betapa panas udara malam ini sembari menuang segelas air. Natalie masih tersenyum dan cuma menatapku menenggak minumanku. Aku pun kembali ke atas. Baru ketika aku sadar sepenuhnya, istriku tampak pula si ranjang. Aku berani sumpah kalau tadi Natalie masih di bawah minum air. Namun aku takut kembali ke bawah. Kubangunkan istriku dan kuceritakan semua yang terjadi. Setengah mengantuk, setengah kesal, ia menenangkanku dan menyuruhku untuk kembali tidur. Keesokan pagi sambil bercanda, ia berkata bahwa aku sebegitu takutnya akan gelap, sampai-sampai membayangkan ia berada di mana-mana. Dia bilang dia sedang di kamar mandi ketika aku bangun. Dan dengan senyuman hangatnya itu, bagaimana bisa tidak percaya? Namun seminggu kemudian hal aneh kembali terjadi. Kali ini di siang bolong, hari Sabtu siang. Natalie membangunkanku pukul 11 dan berkata bahwa ia akan pergi belanja. Namun barulah pukul 11.30 aku bangkit dari ranjang, mengganti baju untuk makan siang.
Aku pergi ke dapur dan mendapatinya sedang meminum segelas air. Aku tersenyum dan berkata, "Kenapa pulangmu cepat sekali?" Namun ia tidak menjawab dan hanya tersenyum sambil menyesap airnya. Sebelum aku sempat menghampiri, bel pintu depan berbunyi. Aku pun segera memeriksa siapa yang datang. Kubuka pintu itu dan yap, itu adalah istriku dengan sekantung belanjaan dalam dekapannya. Celetuknya membuyarkan kekagetanku. Melihat wajahku yang tiba-tiba pucat, ia tahu kalau sesuatu tidak beres. Ia mendudukkanku, mengambilkan segelas air, dan aku menceritakan semua yang terjadi. Karena terjadi di siang bolong, aku tahu apa yang kulihat. Dan dari mata hijaunya yang selama ini kukagumi, untuk pertama kalinya aku melihat sekelebat keresahan yang ganjil. Istriku adalah sosok yang kuat. Dia tidak pernah takut. Ia berkata ada sesuatu yang seharusnya ia beritahukan padaku sejak dulu. Ia mengaku bahwa hal aneh ini sudah seringkali terjadi semasa kecil. Orang tua dan saudara kandungnya juga pernah melihat kembarannya muncul, dan mereka tidak dapat menjelaskan arti dari fenomena ini. Namun karena tidak menimbulkan ancaman, mereka pun mulai terbiasa. Butuh berapa bulan bagiku untuk mencerna semua yang ia ceritakan. Namun tak terasa, aku pun ikut terbiasa akan keanehan ini. Karena seperti yang sudah kubilang, wujud persepsiku akan rasa takut adalah monster, bukan istriku yang cantik. Setelah beberapa insiden serupa terjadi, perlu dicatat bahwa setiap insiden belum pernah terjadi sesuatu yang kusebut sebagai persinggungan, yaitu keadaan di mana aku melihat si entitas ini atau si roh ini dan Natalie asli secara bersamaan. Kurasa semua orang normal pasti akan segera memanggil istri asli mereka. Namun seperti yang kubilang, aku selalu menemukan kenyamanan dari mata hijau dan senyumannya. Namun pada hari itu semua berubah. Natalie bilang dia mau pergi menjenguk kakeknya yang tinggal 1 jam jauhnya dari kediaman kami. Sebenarnya ia ingin aku ikut, namun waktu itu hari Minggu dan aku ingin bersantai di rumah saja. Maka aku bilang padanya untuk pergi sendiri. Dan terjadilah hal itu, persinggungan yang pernah aku sebutkan sebelumnya. Aku sedang menonton TV di ruang keluarga. Kemudian aku ke dapur untuk mengambil Coca-Cola. Dan di sanalah dia, istriku lagi, sedang menyesap air dari gelasnya dan hanya tersenyum manis kepadaku. Aku sudah terbiasa akan kemunculan entitas ini, dan aku pun menyapanya. "Senang sekali melihatmu masih mengawasiku." Ia tersenyum lagi sambil memandangku. Dan ketika itulah telepon berdering. Natalie bilang bahwa dia akan pulang terlambat karena nenek memaksanya untuk makan siang bersama. Dan seketika saat ku dengar suaranya, bunyi gelas pecah gema dari arah belakangku, yang mana juga terdengar oleh Natalie. Aku berbalik dan melihat makhluk itu sekarang tengah melotot kepadaku. Senyumnya menghilang, diganti oleh seringai lebar yang ganjil. Ia menuju ke arahku sambil memeringkan kepalanya sampai persis 90 derajat. Namun bukan itu yang paling menggangguku, melainkan matanya. Warnanya berubah menjadi hitam pekat, serupa mata setan di film-film. Dan aku hanya terdiam memandanginya. Istriku menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Dan aku pun berbisik, "Aku baik-baik saja, namun kembaranmu tidak." Pada titik ini, istriku sekonyong-konyongnya berteriak, "Tutup teleponnya dan berpalinglah!" Entah dari mana aku mendapat kekuatan, tetapi kulakukan juga seperti yang dia suruh. Ketika aku buka mata, sepersekian detik kemudian makhluk itu menghilang. Bingung dan ketakutan, aku menelepon balik istriku.
Ia bilang sudah dalam perjalanan pulang dan bilang bahwa seharusnya ini tak pernah terjadi. Seharusnya tidak boleh bersinggungan. Mereka bilang takkan terjadi. Mereka bilang dia tidak berbahaya. Aku tidak mengerti semua perkataan itu. Dan aku terlalu takut untuk hanya duduk menunggu. Aku pastikan selalu melihat ke belakang. Istriku seharusnya sudah sampai sekarang. Segera setelah dia pulang, akan kutanyakan apa maksudnya dengan mereka yang ia sebut tadi. Dan apa yang sebenarnya terjadi. Natalie menyembunyikan sesuatu, dan aku harus tahu apa itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang paling dekat, yang paling kusayangi, dan yang selalu menjagaku di setiap saat, justru menjelma menjadi monster yang paling kutakuti.